Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa, peserta mata kuliah TPTP yang saya cintai, marilah kita mulai hari ini membahas mengenai komoditi yang sangat penting, terutama sebagai sumber protein nabati di Indonesia, yaitu kedelai. Jadi begitu terkenalnya kedelai di Indonesia, sampai-sampai dahulu pada masa Bung Karno itu beliau membuat lagu yang kira-kira begini bunyinya. Indonesia, tutu bangsa tempe. Jadi maksudnya oleh karena tempe itu sangat populer bagi masyarakat Indonesia dan menjadi makanan sehari-hari hampir seluruh masyarakat Indonesia yang konotasinya adalah makanan masyarakat miskin pada saat itu, sehingga itu dijadikan kata-kata dalam lagu itu tadi. Konteks lagu itu tadi adalah untuk menjunjung harga diri bangsa Indonesia supaya mempunyai kebanggaan terhadap nasionalisme Indonesia, yaitu terutama pada saat itu Pak Presiden Soeharto mempunyai program berdikari, jadi berdiri di atas kaki sendiri, terutama untuk menentang hegemomi dari negara-negara besar, terutama Amerika. Kembali ke masalah kedelai. Jadi di sini ada taksonomi kedelai ya. Jadi ada taksonomi kedelai. Saya tidak akan jelaskan mengenai taksonomi kedelai ini, tetapi saya menyarankan Anda membahas tentang ini ya. Jadi pada file yang saya bagikan di Sunan itu ada yang judul filenya biologi tanaman kedelai. Itu filenya ini. Jadi di situ diceritakan mulai dari asal usul kedelai. Silahkan dibaca karena teksnya jelas. Ini kedelai di Indonesia khususnya. Jadi asal usulnya kedelai, asalnya dari mana. Jadi kalimatnya jelas juga. Ya. Sampai Anda harus baca di bagian nanti taksonomi. Jadi silahkan dibaca pada file biologi tanaman kedelai. Nah, ini taksonominya ya. Jadi ada leguminosae dan seterusnya, ada 3 subgenus dan seterusnya. Ya, silahkan dibaca. Nah, saya kembali ke tadi kedelai ini. Jadi yang akan saya sampaikan di sini adalah mengenai mengapa kita perlu membahas kedelai sebagai salah satu komoditi penting tanaman pangan. Ya, ini di kedelai itu penting oleh karena hal ini. Dimakan manusia, dimakan ternak, dan juga digunakan untuk bahan-bahan lain selain untuk makanan dan selain untuk pangan dan pakan. Ya, jadi manusia itu di Indonesia ya khususnya kira-kira mengkonsumsi 5 kg kedelai per orang per tahun dan seterusnya. Nah, demikian juga dengan ternak. Jadi oleh karenanya manusia jumlahnya terus meningkat, maka oleh karenanya kebutuhan tentang kedelai juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, jadi inilah yang menyebabkan perimbangan antara kebutuhan dan penyediaan kedelai di Indonesia selalu pincang. Jadi
penyediaan kedelai ya, dalam hal ini adalah produksi kedelai di Indonesia itu selalu lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan dalam negeri. Sehingga dampaknya Indonesia selalu impor. Ini sejak tahun 1975 tuh Indonesia selalu impor sampai dengan sekarang. Ya, kecuali pada tahun 79. Tahun 79 Indonesia pernah produksinya itu mencukupi kebutuhan dalam negeri. Ya, jadi saya ulang, Indonesia selalu impor. Nah, penyebab mengapa Indonesia selalu impor tuh ini. Jadi oleh karena target perluasan areal panen itu tidak pernah tercapai. Jadi pemerintah itu, terutama misalnya Dinas Pertanian di tingkat kabupaten, selalu membuat perencanaan tahun depan akan menanam kedelai luasnya berapa. Ya, nah itu tidak pernah tercapai. Satu, jadi luasnya tidak tercapai. Kedua, produktivitasnya juga tidak pernah meningkat. Produktivitas itu ton per hektarnya itu. Jadi kalau jumlah hektarnya nggak meningkat, kemudian produktivitasnya juga tidak meningkat, nah itu menyebabkan produksinya akan sedikit. Produktivitas kita itu hanya ini ya, 1,1 ton. Sementara ya penyebab ketiga adalah ya tadi sudah sebutkan kebutuhan itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Itulah mengapa Indonesia akhirnya selalu dalam sejarahnya itu selalu mengimpor tanah biji kedelai. Produsen kedelai terbesar dunia itu Amerika. Ya, Amerika itu bisa menjadi produsen terbesar oleh karena produktivitasnya itu bisa 2-3 ton per hektar. Brasil itu 1,8, Indonesia itu hanya 1,1 per hektar. Tetapi kalau dari hasil penelitian percobaan, Indonesia itu sebenarnya bisa 2-3 ton, artinya menyamai Amerika. Hanya saja ini di level percobaan. Setelah percobaan itu diimplementasikan ke petani, ya kembali lagi hasilnya hanya 1,1 ton. Jadi oleh karena mengapa ada kesenjangan antara hasil penelitian dengan apa yang setelah diimplementasikan ke petani itu, kesenjangannya itu disebabkan oleh ini ya. Jadi cara bercocok tanamnya beda. Kalau cara bercocok tanam petani kan seperti itu, tapi kalau cara bercocok tanam di penelitian kan tanaman dipelihara dengan sangat intensif. Kemudian kualitas benihnya, kalau di petani itu kan benihnya beli di pasar, sementara di penelitian benihnya mesti asli yang sesuai varietasnya. Kemudian pengelolaan lingkungannya, ya. Penelitian itu lingkungannya dijaga banget. Kalau saya mengajar di metodologi penelitian itu saya mengatakan kalau Anda membuat percobaan, peliharalah tanaman percobaanmu itu seperti memelihara bayi. Jadi ada gulma sedikit langsung dihilangkan, hama penyakit sedikit langsung dihilangkan. Tetapi kalau di level petani itu tidak bisa. Mesti petani menunggu dulu sampai ambang ekonomi baru dilakukan pengendalian. Ya, itu yang menyebabkan lingkungannya berbeda antara di penelitian dan yang dilakukan oleh petani. Kemudian tentu saja sosial ekonomi itu berkaitan dengan modal petani ya. Petani itu modalnya sedikit sehingga tidak bisa memaksimalkan kondisi lingkungan. Tuh. Nah, pemerintah terus berusaha meningkatkan produktivitas dalam rangka menghilangkan ketergantungan impor. Jadi diidentifikasi kendala-kendala pemerintah di dalam meningkatkan produksi itu pertama oleh karena faktor benih, pengadaan benih. Jadi pengadaan benih kedelai itu sangat sulit oleh karena CMR. CMR itu singkatan kepanjangan dari crop multiplication ratio atau rate.
jadi laju perbanyakan tanaman. Maksudnya itu dari satu butir benih kedelai jika ditanam akan mendapatkan berapa butir benih lagi. Nah, itu rendah. Satu. Kedua, kendala utama dari benih ini adalah karakter dari benih kedelai itu yang tidak bisa disimpan lama. Jadi benih kedelai itu yang ditanam harus baru saja dipanen. Kalau dia sudah disimpan 3 bulan atau lebih, itu daya kecambah benih sudah sangat menurun. Jadi ini berkaitan dengan karakter biologis dari benih kedelai. Jadi saya ulang, kendala utama peningkatan produksi di Indonesia adalah berkaitan dengan benih. Yang kedua, cara bercocok tanam. Ya, ini berkaitan dengan tadi sosial ekonomi, sehingga petani itu kurang bisa memelihara tanamannya secara maksimal, misalnya pemupukan dan lain-lain ya. Ketiga, gangguan hama, gulma, dan penyediaan air. Dan keempat, kondisi tanah yang ditanami berkaitan dengan sifat fisik dan kimia tanah. Secara garis besar, usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan produksi kedelai di Indonesia itu digolongkan sebagai 4 usaha pokok. Ya, 1 itu disebut intensifikasi, 2 ekstensifikasi, 3 diversifikasi, dan 4 rehabilitasi. Intensifikasi asal kata intens berarti diintensifkan. Nah, berarti upaya intensifikasi ini diterapkan kepada lahan yang sudah ada tanaman kedelainya, tetapi kemudian cara budidayanya lebih diintensifkan. Ya. Dulu pada masa Orde Baru ada yang namanya intensifikasi khusus, disingkat INKHUS, ada operasi khusus, disingkat di sini OPSUS. Ini nama-nama suatu proyek pemerintah zaman Pak Harto ketika beliau menginginkan supaya kemandirian kedelai itu bisa dicapai. Jadi saya ulang, intensifikasi kata dasarnya intensif berarti untuk lahan-lahan yang sudah ada tanaman kedelainya itu diintensifkan. Kedua, ekstensifikasi. Ekstensif berarti perluasan. Jadi maksudnya diupayakan menanam kedelai itu pada daerah-daerah baru yang di situ belum ada tanaman kedelai. Jadi daerah-daerah baru. Hanya saja kendalanya daerah-daerah baru untuk pertanian itu biasanya berhadapan dengan kondisi tanah yang masam. Nah, kondisi tanah yang masam ini tidak baik. Bukan hanya untuk kedelai ya, sebenarnya untuk semua jenis tanaman pangan kurang baik. Jadi ekstensifikasi menambah luas tanam. Ketiga, diversifikasi. Diversifikasi itu divers berarti maksudnya menganekaragamkan. Ya, menganekaragamkan. Nah, upayanya yaitu dengan cara misalnya tumpang sari. Jadi dulu yang dilakukan itu pada areal pertanaman tebu yang masih kecil, tebunya belum tinggi. Nah, itu lahan masih terbuka ya. Sawahnya, tanahnya itu masih terbuka, maka di tempat-tempat yang terbuka itu ditanam kedelai. Ya, divers. Jadi maksudnya dalam satu lahan itu tadi ada tanaman yang semula hanya tebu ditambah kedelai. Keempat, rehabilitasi istilahnya. Rehab itu memperbaiki. Ini berkaitan dengan tadi bahwa salah satu pembatas pengembangan produksi di Indonesia itu adalah tanah masam. Nah, berarti tanah masam ini harus diperbaiki ya, direhab. Caranya bagaimana? Ditambah dengan kapur gunung. Misalnya di Sukolilo itu kan ada pegunungan kapur, itu digiling sampai halus, setelah menjadi tepung ditaburkan ke tanah masam. Lah itu nanti reaksi tanah masamnya akan menjadi netral, jadi pH-nya itu dinaikkan. Nah, proyek
pemerintah dengan pemberian kabur secara besar-besaran secara nasional itu pernah dilakukan tahun 1983 sampai 1984. Itu 4 usaha pokok yang berkaitan dengan upaya pemerintah meningkatkan produksi itu tadi. Nah, sekarang teknologi produksinya sekarang kita bahas satu persatu, bahwa teknologi produksi yang digunakan itu kalau dikelompokkan, pertama adalah penggunaan varietas. Jadi salah satu upaya ya ini sih sebenarnya mengadopsi rumus ini ya, fenotip sama dengan genotip plus lingkungan. Nah, produksi itu kan salah fenotip. Nah, varietas ini adalah genotip. Jadi itu maksudnya. Maka pertama varietas. Nah, untuk petani-petani di Jawa itu mereka banyak menyukai kedelai varietas umur pendek ya, sekitar 80 hari. Itu faktanya di Pulau Jawa misalnya banyak yang ditanam itu kedelai umur pendek. Nah, kedelai umur pendek ini produksinya tergantung kepada kesuburan tanah. Tentu saja ya, ini adalah varietas Dembo, itu ada yang menyebut juga varietas Americana, Orba, Willis. Ini adalah contoh-contoh varietas yang banyak ditanam petani di Pulau Jawa. Nah, mengenai varietas ini ya, silahkan, saya sudah lampirkan juga buku tentang satu buku deskripsi varietas unggul kedelai yang saya punya ini, semua kedelai varietas kedelai di Indonesia dari tahun 98 sampai 2016. Nah, ini ada deskripsinya, silahkan dibaca. Jadi kalau Anda lihat misalnya karakter atau deskripsi kedelai itu dilihatnya dari ini misalnya hasil rata-rata. Nah, ini ya, jadi warna-warna daunnya dan seterusnya itu menjadi penentu ciri varietas kedelai di Indonesia. Oke, ini silahkan dibaca sampai ke bawah. Kembali lagi ke sini. Jadi ini tadi adalah nama varietas-varietas yang disukai petani di Pulau Jawa. Lokon, karakternya dia tahan kering, umurnya pendek ya, ini karakter lokon, dia tahan kering, umurnya pendek, tetapi produktivitasnya lebih kecil dibandingkan Dembo dan Willis. Namun begitu lokon masih bisa mencuri hati petani Indonesia. Nah, itu kemudian varietas lokal itu selalu karakternya, produktivitasnya itu lebih rendah daripada varietas impor, tetapi dia mempunyai keunggulan tidak rewel ya, oleh karena dia sudah beradaptasi dengan baik di tempat itu, di lokal itu ya. Jadi pertama, teknologi produksi yang digunakan adalah varietas. Yang kedua, pemakaian legin. Legin itu merek dagang suatu produk yang isinya adalah bakteri Rhizobium. Jadi di sini Rhizobium spp. Spp itu menunjukkan spesiesnya banyak jenisnya, tetapi genusnya semua adalah genus Rhizobium ya. Nah, legin ini ditambahkan kepada benih yang mau ditanam, benih kedelai sebelum ditanam diberi legin, diolesi legin ya, ditempeli legin, karena diketahui bahwa fungsi legin ya, ini inokulan ya, prosesnya inokulasi
bahan yang digunakan untuk inokulasinya disebut inokulan. Ya, fungsi inokulan ini membantu kedelai di dalam penyediaan AN yang diikat dari udara. Jadi mengapa bisa demikian? Oleh karena dia mengandung bakteri Rhizobium itu tadi, di mana bakteri Rhizobium itu menempel di akar tanaman kedelai yang dia mengikat udara tentu udara di dalam tanah yang nitrogennya akan diberikan kepada tanaman kedelai, tetapi bakteri Rhizobium ini akan mendapat makanan berupa karbohidrat dari tanaman kedelai. Oleh karena itu muncul istilah simbiosis mutualisme antara kedelai dan Rhizobium. Simbiosis mutualisme itu kan simbiosis atau bentuk hubungan dua spesies yang saling menguntungkan. Saling mutualisme itu saling menguntungkan. Nah, hasil-hasil penelitian pemakaian legin itu ini. Ya. Hasil-hasil penelitian pemakaian legin. Hanya saja ada catatan di sini yaitu pada saat menggunakan legin itu jangan dicampur dengan pestisida. Kan tadi legin diberikannya kepada benih. Sementara benih kadang-kadang kan diberi seed treatment fungisida. Lah itu sebaiknya jangan. Oke, kemudian teknologi ketiga yang digunakan untuk memperbaiki produksi kedelai di Indonesia itu pemakaian kapur. Tadi saya jelaskan mengapa kapur, karena dia memperbaiki keasaman, ya, memperbaiki keasaman tanah supaya tanah itu menjadi lebih netral pH-nya sehingga baik ditanami. Nah, saya bahas khusus tentang pengadaan benih. Ya, jadi benih itu menjadi hal yang sulit. Benih kedelai menjadi hal yang sulit di Indonesia. Ini kalau kita mau menanam 1 hektar tanaman kedelai itu memerlukan sejumlah 60-70 kg benih. Ya. Nah, ini besar. Tetapi tadi sudah saya katakan bahwa CMR kedelai itu rendah sekali, hanya 17 kalau nggak salah. 1 benih menghasilkan 17 butir benih. Nah, untuk mengatasi hal demikian, pemerintah membuat sesuatu yang disebut istilahnya sebagai jabal. Kepanjangan dari jalinan alur benih antar lapang. Jabal. Jadi pada gambar yang ini saya katakan ini adalah salah satu bentuk jalinan alur benih antar lapang di Kabupaten Jember. Jadi untuk di Kabupaten Jember itu daerah di sana dibagi menjadi 4, yaitu daerah A, daerah B, daerah C, dan daerah D. Daerah A itu adalah karakternya dia lahan tegalan, demikian seterusnya B dan C. Nah, untuk daerah A itu ditanami kedelai pada bulan 9 sampai 11. Jadi September sampai November. Hasil panen dari daerah A ditanam di daerah B bulan 12 Desember sampai Februari. Demikian seterusnya. Sehingga ini menjadi suatu siklus yang terus-menerus. Artinya apa? Jika ini siklus terus-menerus, maka tidak pernah terjadi benih kedelai itu disimpan melebihi 3 bulan. Jadi tadi salah satu karakter benih kedelai itu tidak tahan disimpan melebihi 3 bulan. Dengan demikian untuk daerah Jember dengan pembagian A, B, C, D ini
benih kedelai di sana tidak pernah masuk gudang untuk disimpan. Jadi inilah yang disebut jabal. Nah, penerapan jabal ini bisa dalam satu kabupaten, contoh Jember itu tadi, tetapi bisa dalam satu provinsi. Jadi kalau misalnya Jawa Tengah itu, maka hendaknya wilayah Jawa Tengah dikelompokkan setidaknya menjadi 4 kelompok ABCD ini tadi. Pengelompokan atas dasar ini ya, sawah atau tegal dikaitkan dengan mikroklimat setempat. Kemudian sesuai dengan keberadaan air, maka disitulah ditanam kedelai untuk kemudian ditanam pada tempat yang berikutnya. Oke. Jadi ini dikatakan sebaiknya setiap provinsi itu diharapkan mampu mengatasi kebutuhan benihnya sendiri. Jangan sampai satu provinsi, maksudnya jangan sampai translokasi dari benih kedelai itu sampai lewat atau antar provinsi, karena itu pasti transportasinya akan memerlukan waktu yang lama. Nah, jadi pertama tadi masalah benih sudah saya jelaskan. Jadi masalah benih itu pertama berkaitan dengan volume pengadaannya. Ya, jadi volume pengadaan itu kaitannya dengan luas tanam, kebutuhan benih per hektar yang tadi tinggi, kemudian stok benihnya tidak cukup. Mengapa sulit stok benihnya? Karena CMR ini yang tadi saya katakan, CMR, crop multiplication ratio dari benih itu 1:15. Jadi satu benih hanya menghasilkan 15 benih. Di samping sarana prasarana, misalnya lahan di balai benih induk, BBI itu balai benih induk ya, dan balai benih utama BBU itu lahannya belum standar untuk komoditas kedelai. Jadi itu berkaitan dengan benih. Kemudian masalah yang lain berkaitan dengan sumber daya manusianya kurang terampil, berkaitan dengan iklim, cuaca, sama penyakit, dan berkaitan dengan penangkar benih. Jadi tidak ada di Indonesia, atau belum ada di Indonesia itu penangkar benih kedelai. Yang ada baru penangkar benih padi, jagung, seperti itu. Mengapa? Karena namanya pengusaha inginnya dapat untung, dia nggak mau mengerjakan yang sulit-sulit, terutama kalau misalnya sulitnya seperti benih kedelai ini tadi. Lebih lanjut mengenai benih, mutu benih itu ditentukan oleh genetis, gen, fisiologis, dan fisik. Ya, kalau gen berarti varietas. Yang tadi deskripsinya ada dalam satu buku saya jelaskan tadi. Kalau fisiologis itu berkaitan dengan penanganan pra dan pasca panen, sebelum dan sesudah panen. Fisik juga berkaitan dengan penanganan pra dan pasca panen. Kalau fisik itu misalnya apakah benihnya banyak yang pecah, penyet ya. Anda tahu ya bagaimana memproses pasca panen kedelai. Kalau dulu digeblok, jadi batang kedelai itu dibabat, dijemur, kalau udah kering dipukul, digeblok istilah Jawanya. Nah, ketika dipukul itu ada sebagian biji yang penyet, rusak, itu maksudnya. Jadi ini tadi sudah katakan kalau masalah legin, tadi kan legin menjadi salah satu teknologi. Masalahnya ada pada di pengadaan legin ya, stok. Legin itu rhizobium. Rhizobium itu hidup
Nah, karena dia bareng hidup, maka diperlukan teknologi tertentu untuk bisa dijual ke petani dan efektif efisien. Nah, ini yang pengadaan stoknya itu sering menjadi masalah. Harganya masih tergolong mahal, legin itu ya. Terus buku pedomannya belum tersedia dengan banyak. Maksudnya buku pedoman bagaimana menggunakan legin. Kemudian masalah yang berkaitan dengan hama penyakit itu berkaitan dengan petugasnya, petaninya. Petugas itu PPL ya, PPL ini sumber daya manusia berarti. Ini petani juga berarti sumber daya manusia. Ya, jadi pengamatan hama penyakit kedelai itu belum serutin seperti pengamatan hama penyakit pada tanaman padi. Kemudian aspek lain yang mempengaruhi produksi kedelai di Indonesia itu adalah aspek sosial ekonomi. Jadi karena keadaan sosial ekonomi petani, dia menimbulkan adanya keterbatasan sebaran penanaman kedelai. Jadi modal ya, ekonomi itu misalnya modal. Nah, mengenai aspek sosialnya, ini yang menjadi masalah, ada kesan di petani bahwa kedelai itu statusnya hanya sebagai pengisi waktu. Ini hanya sebagai pengisi waktu dari tanaman pokok. Jadi tanaman selingan saja. Nah, itu sebabnya tadi banyak petani di Jawa yang memilih tanaman kedelai itu yang umur pendek karena dia hanya untuk mengisi waktu di antara pola tanam dalam 1 tahun tersisa 2 bulan. Itu. Kemudian masalah lainnya kurangnya pedagang kedelai. Oke. Saudara-saudara, itulah yang perlu saya sampaikan pada perkuliahan kali ini. Silahkan diperdalam dan Anda perlu memahami tentang apa yang saya sampaikan di dalam perkuliahan ini, yang saya sebut sebagai pengantar kedelai. Manakala Anda nanti menulis skripsi dengan bahan yang Anda teliti kedelai, jadi selalu di latar belakang yang harus diceritakan adalah hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.